Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak teman-teman yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mari kita berdoa bersama. Namun sebelum berdoa saya doakan teman-teman sekalian semoga selalu sehat. Kalau sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Doa mudah-mudahan kita diberikan pemahaman, mudah menghafalkan. Allahumma faqihna fid din wa lina at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa lina at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa lina at-takwil. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal khifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Pada kesempatan pagi yang indah ini saya ingin menyampaikan pentingnya kita memiliki suatu amalan, ya, suatu amalan yang bagaimana kita ini, karena kita itu makhluk sosial, tentunya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita penting sekali kita bisa diterima, keberadaan kita bisa diterima oleh masyarakat lain.
atau keberadaan kita bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Bagaimana kita bisa disukai oleh banyak orang, atau bagaimana orang lain suka terhadap kita. Maka ada amalan, salah satu amalan doa supaya orang lain itu suka kepada kita. Ya, kalau banyak orang itu suka, kalau orang lain itu senang kepada kita, suka bergabung dengan kita, atau kita menjadi pribadi yang menyenangkan orang lain, atau orang lain itu suka kepada kita, tentunya kita akan mendapatkan banyak sekali keuntungannya. Insya Allah nanti kesuksesan itu akan sangat mudah sekali. Kenapa? Karena orang akan dengan mudah percaya, suka mempercayai atau bergabung dengan kita, atau setiap apa yang kita sampaikan orang lain itu percaya kepada kita. Salah satu doa, yaitu kita bisa diawali dengan doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Allahumma rzuqni izzan wa sarofan waj'alni mu'minan solihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'an. Maknanya apa? Ya Allah, karunikanlah kepadaku kemuliaan. Ya, kita diberikan kemuliaan, dan jadikanlah aku orang yang beriman, orang yang baik, dan dikasih olehmu, dan dikasih oleh sesamamu, atau sesama manusia. Ini maknanya demikian. Ya Allah, karunikanlah kepadaku kemuliaan, dan jadikanlah aku orang yang beriman, orang yang baik, dikasihani atau dikasihi olehmu, ya dikasih oleh Allah. Kalau Allah sudah mengasihi maka penduduk langit dan bumi akan mengasihi, dan oleh sesama manusia. Itu tadi maknanya itu. Allahumma rzuqni izan wa sarhan waj'alni mu'minan solihan mahbuban indaka wa izan nasi jami'a. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama kita berdoa, diawali kita berdoa itu insya Allah dengan niat agar kita tentunya dengan niat yang baik, agar Allah mengaruniakan kepada kita kemuliaan. Allah juga menyayangi kita, dan penduduk langit dan bumi, termasuk sesama manusia juga senang kepada kita. Itu yang pertama. Yang pertama diawali dengan berdoa. Selanjutnya diawali berikutnya apa? Di samping itu kita juga selalu menjaga supaya diri kita memiliki aura yang baik, aura yang positif, maka kita juga selalu membersihkan hati kita. Hati yang baik, ya, hati yang bersih, hati yang wajah kita itu akan memancar dari hati kita yang baik. Kalau hati kita bersih, hati kita baik, maka akan memancar aura-aura yang positif. Ya, akan memancarkan. Kalau hati kita baik, hati kita bersih, akan mudah tersenyum, ya. Kita mudah tersenyum, dan aura yang memancar dalam diri kita juga aura yang positif, bersih, dan orang akan senang. Dan kita itu mudah sekali tersenyum. Jadi kalau orang itu akan cenderung suka kepada orang yang tersenyum, dan kita menjadi pribadi yang riang dan gembira. Menjadi riang, gembira, ya, itu sebenarnya. Dan kita harus hindarkan, kita harus buang perasaan yang mungkin galau, perasaan benci, perasaan negatif, perasaan yang tidak baik, itu kita buang. Yang kita hadirkan adalah perasaan positif, atau kita kosongkan pikiran kita, yang kita isi hanya positif saja. Ya, positif saja. Yang kita isi adalah positif. Yang ada dalam diri kita ya yang positif. Yang ada hanya pikiran positif. Ya. Kalau sudah demikian apa? Kita kalau kita sudah pikiran positif, kita menjadi pribadi apa? Menjadi pribadi yang percaya diri. Ya. Kita menjadi pribadi yang percaya diri, menjadi yakin, ya, menjadi pribadi yang percaya diri, yang kita harus yakin terhadap diri kita, yakin akan pertolongan Allah, ya. Dan ya, percaya dirinya itu bukan pura-pura, tapi percaya diri yang betul-betul menerima apa adanya, tidak dibuat-buat, begitu ya. Percaya diri, karena percaya diri itu merupakan juga daya tarik tersendiri, ya, daya tarik tersendiri, bukan percaya diri yang dibuat-buat, ya, tapi yang sifatnya natural apa adanya, ya sudah, gitu. Jadi dari situ dengan apa
ya natural, kita percaya diri tanpa dibuat-buat, ya apa adanya, ya biasa saja, tidak perlu takut, ya, kita ketemu dengan siapapun yakin, ya, kita mengakui apa adanya itu artinya. Terus kita supaya orang lain itu juga suka kepada kita, tentunya kita juga harus menjadi pribadi yang berempati atau menjadi pendengar yang baik, menjadi pendengar yang baik. Ya, ini tentunya menjadi pendengar yang baik ini sesuatu hal yang sangat dibutuhkan, suatu keterampilan yang sangat dibutuhkan supaya orang itu respect kepada kita. Jadi kita harus memberikan perhatian, memberikan ruang waktu di saat ada orang lain berbicara kita mendengarkan. Jangan kita mudah menghakimi atau memotong pembicaraan. Ya, ini. Jadi dengan berempati kita akan membangun ikatan yang lebih dalam, hubungan yang lebih baik, dan orang akan respect kepada kita, ya. Dan di saat kita berkomunikasi, tentu kita komunikasi yang efektif, jangan bertele-tele, jangan, ya artinya tegas tapi jangan terlalu tegas, jangan saja. Kemudian yang penting-penting artinya apa ya? Ya jangan bulat gitu istilahnya gitu ya, yang komunikasi yang efektif sesuai dengan tujuannya, jadi yang tidak penting tidak perlu disampaikan. Berkomunikasi mampu menyampaikan pendapat dengan jelas dan tentunya disesuaikan dengan lawan bicaranya. Dan di saat kita harus menjadi pribadi yang optimis juga, ya, karena supaya orang itu akan senang kepada orang yang optimis. Orang akan senang kepada orang, tidak suka sesuatu hal membicarakan yang negatif, apalagi membicarakan orang lain. Ngerasaan itu orang tidak suka. Namun optimisnya ini juga yang realistis, yang bukan optimis yang terlalu optimis, yang tanpa melihat kondisi, tapi mereka tidak menyalahkan kondisi. Sikap optimis, sikap positif, ya, mampu melihat sisi terang dalam setiap situasi. Ya, dengan optimis itu kita memiliki semangat. Orang itu akan begitu ketemu dengan kita itu semangat, optimis, ya, dan ramah, ya, ramah dengan jiwa yang sangat rendah hati. Ini orang akan suka. Kesederhanaan, sederhana, ramah, rendah hati, itu akan suka. Orang pertemanan itu jujur, tulus, tanpa dibuat-buat, ya, rendah hatinya tanpa dibuat-buat, ya apa adanya. Dan kita juga suka menolong orang lain, yang memberikan dukungan kepada orang lain, ya, itu merupakan sebagai ladang pahala buat kita, dan orang itu akan respect kepada kita, orang akan mengapresiasi kepada kita kalau mereka suka membantu orang lain, suka berbagi, suka membantu. Kalau mereka kita suka membantu, maka orang lain juga akan dengan senang hati mereka akan membantu kita. Nah ini ya, kemudian yaitu itu tadi teman-teman, yaitu sikap-sikap yang sangat-sangat dan kita bertindak ya sewajarnya, jangan dibuat-buat, ya, yang positif. Terus kita juga sering kali meminta umpan balik, masukan, saran dari teman-teman, ya, dari orang-orang lain. Kemudian tadi di samping itu tadi ini ada hal-hal yang teknis kalau kita berbicara kepada orang lain supaya orang lain itu mau mendengarkan kita, maka ada beberapa langkah, ya, minimal ada 6 langkah, ya teman-teman, ada 6 atau 5 langkah ini, ya, yang 5 saja, ya, 5 langkah. Yang pertama, teman-teman harus perhatikan dulu, ya, harus perhatikan dulu apa yang ingin di saat kita mau berbicara, ya, di saat kita mau berbicara itu supaya nanti menyampaikan sesuatu kan kita harus memahami dulu. Kita harus berbicara itu apa yang akan disampaikan, apa sih yang akan disampaikan. Kita memahami dulu temanya apa, tempatnya di mana, terus lalu bagaimana cara menyampaikannya. Nah itu ya, apa yang akan disampaikan, tempatnya di mana, nah, formal atau non formal tempatnya, dan cara menyampaikannya bagaimana. Nah, ini apa yang ingin disampaikan itu saya rasa tidak ingin membahas, tempatnya di mana saya akan bahas. Lalu saya cara menyampaikan ini, supaya cara menyampaikannya mungkin bagi orang-orang tertentu yang memiliki karismatik, ya kan, sangat mudah menyampaikan, begitu berbicara langsung orang langsung mengikuti. Ada juga orang yang menyampaikannya dengan menyampaikan uraian dengan tajam, dengan jelas, kadang-kadang ada lucu-lucunya, ya. Ada juga yang menyampaikan itu datar-datar saja, biasa-biasa saja. Ini tentunya kita tidak ingin yang nomor 3 tadi, datar biasa-biasa saja. Yang datar biasa-biasa saja ini biasanya tidak terlalu, orang biasanya tidak suka. Lalu bagaimana yang menarik?
Kalau kita ini kan termasuk orang-orang yang bukan karismatik, ya saya sendiri bukan karismatik, ya maka kita harus belajar menjadi pribadi yang pembicaraan yang ada runtutannya, yang orang itu suka kepada kita. Yang pertama harus namanya pembukaan. Pembukaan yang bagaimana? Jangan sampai nanti kita salam pembuka yang menarik perhatian. Waktu membuka pembicaraan itu yang menarik perhatian. Diawali dengan sesuatu yang menarik. Jangan langsung to the point. Jangan langsung fokus kepada permasalahan. Walaupun simpel, tapi jangan langsung kepada fokus permasalahan. Tapi penting sekali kita, makanya ada istilahnya, apakah langsung isinya atau perlu dibingkai. Maka bingkai itu juga lebih penting daripada isinya. Bingkai itu juga lebih penting daripada isinya. Maka dengan dibingkai dengan yang baik, diurai dengan yang baik, maka ada namanya introduction tadi, membingkai kata-kata sebelum kita masuk ke intinya. Ya, seperti kita ada lukisan, mana yang lebih penting? Apakah langsung lukisannya atau di figura? Kalau hanya langsung lukisan biasanya nilainya rendah, tapi kalau dibingkai jadi nilainya mahal. Nah, inilah namanya membingkai kata-kata. Maka dibingkai dengan kata-kata yang baik. Ingin tentunya diawali dengan sesuatu yang menyenangkan. Diawali dengan berikan, jangan langsung to the point, tapi sampaikan di awal supaya orang itu mau mengikuti Anda, maka diawali dengan apa? Diawali dengan apa? Sesuatu yang bermanfaat buat Anda. Ini juga bisa digunakan untuk promosi atau mungkin berbicara dengan orang supaya orang itu tetap mau mengikuti kita, itu mau dia percaya dengan apa yang kita sampaikan. Itu bagaimana? Bicara pertama kali ada sesuatu hal yang bermanfaat, ya, yang berguna untuk mereka, gitu ya. Jangan langsung intinya, ya. Kemudian setelah bermanfaat, baru menarik, barulah masuk ke poinnya, ya, masuk ke intinya, ya, intinya ingin disampaikan tadi apa. Nah, kalau perlu nanti dikasih latar belakangnya, landasannya, gitu ya. Kenapa kok ini? Kenapa demikian? Ada alasannya. Atau mungkin ya bisa nanti pertama tadi sesuatu yang menarik, kemudian nanti ditambah lagi dengan latar belakang permasalahannya, kemudian nanti baru intinya, berdua demikian. Intinya, narasinya. Kemudian nanti di dalam menyampaikan nanti juga harus disesuaikan. Kalau di dalam kita menulis ada bab demi bab, runtun, ya, runtun, ya, disesuaikan dengan urutannya, ini satu, ini dua, ini tiga, dia namanya istilahnya partisi, dipartisi. Kemudian ditambahkan lagi setelah itu, karena orang ditambahkan lagi supaya orang yakin apa, ditambahkan dengan bukti. Ada nanti ada story of success, ada bukti-bukti. Ada mungkin juga orang yang menyangkal gitu. Kita berikan kalau ada nanti mungkin tidak semua orang langsung percaya, tambahkan bukti lagi yang argumen-argumen lain yang mungkin orang menyangkal, oh nih ada juga yang tidak sukses karena ini. Nah, itu ditambahkan lagi. Karena tidak semua orang itu langsung percaya. Begitu ada orang yang tidak percaya, tambahkan bukti ini. Nah, itu ya. Yang kelima tadi, refutasi. Ya, yang pertama introduction, yang kedua narasi, yang ketiga partisi, yang keempat yaitu konfirmasi, menambahkan bukti tadi. Kemudian refutasi itu menambahkan bukti yang bagi orang yang tidak percaya, tambahkan bukti lagi. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dari semua tadi yang disampaikan, disimpulkan. Insya Allah kalau sudah demikian, teman-teman, keberhasilan di dalam kita mempengaruhi orang lain yaitu bagaimana kalau orang tersebut menyukai dengan apa yang kita bicarakan, diawali dengan senyum yang tulus, yang bukan dibuat-buat, senyuman yang tulus, yang membuat suasana menjadi lebih nyaman, kemudian dengarkan sungguh-sungguh, kita saat mengobrol harus fokus mendengarkan, membuat orang lain juga menyukai kita, ya, kemudian merasakan mereka juga merasa didengarkan, kita penuh empati, dan berikanlah pujian juga tadi juga kalau bagi teman-teman kita. Dan terakhir yang penting itu keberhasilan kita di dalam ini kalau mereka action, ya, kalau mereka itu keberhasilan kita yaitu kalau mereka action atau tergerak mau melakukan sesuai apa yang kita arahkan. Jadi mereka tergerak, action, komunikasi yang mampu menggerakkan dan orang lain itu mau mengikuti kita tanpa dipaksa, ya, mereka mengajak dan kita bisa menggerakkan mereka dan mereka mau action, ya, dengan sukarela. Itulah berarti teman-teman telah menjadi pribadi yang
berpengaruh atau pribadi yang disukai orang lain dan orang lain itu mensukai dan menjadi pribadi yang berpengaruh kepada orang lain dan mereka akan mengikuti Anda dengan sukarela, dengan senang hati. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi bermanfaat, menjadi inspirasi buat kita sekalian, bisa digunakan di dalam komunikasi verbal maupun non-verbal. Ya, verbal dengan kata-kata, non-verbal dengan gaya-gaya yang lain, ya, isyarat-isyarat yang lain. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu dari saya pribadi. Ya, dan saya pribadi, mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita. Ya, kita kirimkan Al-Fatihah untuk Rasulullah, kedua untuk putrinya, untuk sahabatnya, yang ketiga untuk hajat-hajat kita, orang tua kita, dan untuk kesuksesan kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وبارق وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحروع كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال
في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحياة العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصفية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم